Kembali ke materi dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai di sini tadi saya udah bilang katanya ada yang kedua yaitu dasar pendidikan di Hajar Dewantara. Saya sedikit banyaknya mungkin masih banyak nih di sini katanya dasar kembali ke materi untuk saya berbagi. Mungkin dari rekan-rekan sudah tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara, ya sudah tahu ya, Ki Hajar Dewantara mungkin tahu ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, beliau Ki Hajar Dewantara ini mengungkapkan konsep-konsep pendidikan untuk anak-anak didik kita sebagai guru. Makanya di sini ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Di sini salah satunya menuntun. Menuntun seperti apa sih? Menuntun itu seperti apa katanya? Di sini katanya menurut Ki Hajar Dewantara ini maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak mereka, mulai merasakan beberapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Usia 8 sampai 18 tahun, 16 tahun ini pasti kan udah agak remaja ya buat dia. Menginjak remaja mah udah bisa membatasi diri, ya kan? Kegiatannya itu jadi bisa terkontrol oleh dirinya sendiri. Nah, yang ketiga usia dari 16 sampai 24 tahun. Di sini katanya masa sosial mulai menyadari bahwa mereka bergerak dalam irama. Mereka pun mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi, menemukan kodrat ke dunia. Saat ditemukan mereka akan menjalani kehidupan yang berbahagia sepenuhnya. Ini mah usia yang udah SMA kayaknya ya, ini mah ya udah di sini tadi saya udah bilang katanya ada yang berprinsip bahwa anak itu seperti kertas putih yang apa yang kita tulis itu jadi anak. Sebenarnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, ya, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks. Yang kedua yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Tahu kan semboyan dari Ki Hajar Dewantara pasti guru-guru udah tahu lah. Ingarso Sungtulodo ya, Ing Madio Manggukarso, iya, udah kenal lah. Ini mah bukan menggurui bebek lagi berenang, pasti udah pada tahu itu. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menitik beratkan kepada kodrat anak yang merdeka. Kodrat anak yang merdeka itu seperti apa? Katanya manusia hidup lahir dengan saya sedikit banyaknya mungkin masih banyak kekurangan saya dalam menyampaikan materi yang saya pahami di refleksi filsafat Ki Hajar Dewantara ini. Jadi intinya nih di sini katanya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Ya, katanya usia anak dari 0 sampai 8 tahun itu katanya masa anak-anak aktif bergerak, ya, bergerak ke sana kemari. Nggak mau diem kan anak-anak segitu mah, menanyakan semua hal yang dia belum tahu. Terus sebelum dia lelah ngomong ya pasti ditanyain aja itu ke anaknya. Akhirnya ya, terus sedang merdekanya hidup batin, yaitu hidup batinnya itu terdapat dari pendidikan. Berarti merdeka batin itu dari pendidikan, merdeka lahir itu dari pengajaran, itu salah satunya. Dilanjut dengan dasar pendidikan kodrat anak itu bermain. Kita kembali tadi ke bermain. Bermain itu adalah satu kodrat anak kan ya. Gak mungkin anak itu pasti di mana aja, mau di kelas mau di mana pasti bermain.
Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada kan dalam diri anak itu, cipta, rasa, karya, kepetik itu pasti sudah ada di dalam jiwa anak itu. Jadi bukan anak itu sebenarnya udah punya cipta rasa sendiri. Misalnya, oh iya, saya nih bisa nih kalau saya hari ini membuat ini. Oh, kalau anak ini kalau saya bully pasti sakit, itu kan udah punya rasa kan, nggak usah dikasih tahu. Kalau ngebully pasti sakit, nggak usah dikasih tahu, pasti dia di dalam hatinya punya, oh kalau saya ngebully dia pasti anak ini sakit atau nangis, begitu kan, pasti kayak gitu. Nah, di sini juga permainan anak ini dapat menjadi pembelajaran di sekolah. Salah satunya contohnya kayak congklak aja, congklak, gobak sodor. Makanya saya kemarin bikin gobak sodor ke anak itu, yuk kita main gobak sodor. Supaya apa? Gobak sodor itu nilainya apa? Di dalam gobak sodor itu yang dinilai itu di situ strategi. Mengajarkan anak bagaimana strategi di dalam gobak sodor kan, strategi dia supaya tidak kenal oleh lawan, pasti dia punya strategi ya buat dia. Iya. Lari kanan pasti dia lari lagi ke kiri kan gitu. Ngatur strategi gimana biar kitanya nggak kena kan oleh musuh. Begitu juga di congklak. Ini permainan apa ya berarti congklak ini? Yang di congklak. Kayaknya matematika deh ya. Sama aja strategi. Matematika, tapi strateginya matematika kali congklak mah. Iya. Ngisi lumbung itu kan ya. Ngisi lumbung kayak gitu. Congklak, terus gobak sodor. Nah, pendidikan katanya harus berpihak pada anak. Apa sih? Kayak gimana katanya? Pendidikan yang berpihak pada anak bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Di sini bukan berhamba berarti kita kayak kayak kitanya dia raja menghamba gitu kan, enggak. Tapi di sini menghambanya memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan anak. Bukan kita menghamba kayak kita menghamba budak kepada raja kan biasanya. Tapi di sini menghambanya kita menghamba ke anak itu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anaknya apa. Jadi kita tahu si anak tuh, oh saya inginnya begini bu. Nah disitulah kita katanya menghambanya itu seperti itu. Bukan berarti kita budak mereka. Di situ sebanyak yang padanya loko katanya menghamba pada anak. Nah katanya pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas, ya kan ibu-ibu? Kita mah ibu sama anak. Dimana anak sakit pasti kita ikut sakit, ya kan? Pasti kalau anak sakit kitanya juga ikut sakit. Tapi kalau kita sakit belum tentu anak ikut sakit, ya. Udah merasa saya soalnya anaknya udah punya anaknya buat ya, bener kan Bu Ati? Berarti paling ikhlas cinta itu adanya di ibu sama bapak. Ingin ingin berbagi pengetahuan apa aja sih yang ada di guru penggerak itu, seperti apa sih belajarnya, materinya seperti apa sih. Sebetulnya saya juga belum terlalu memahami, tetapi sedikit banyaknya saya sudah sama-sama lah ya mengerti memahami apa itu guru penggerak itu seperti apa dalamnya, pelajarannya seperti
Oktober. Bulan Oktober tahun kemarin kita mengadakan karya perdana. Setelah itu loka karya ke-1 dan kemarin baru dilaksanakan loka karya kedua. Dan insya Allah bulan Maret yang akan datang akan dilaksanakan loka karya ketiga